Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Ayo majuan lah. Majuan lagi dikit. Biar tablah. Wa yustahabbul mubadaratu bi qada'il fa'itati bi udhrin. Dan disunahkan bersegera mempercepat dengan sholat atau ibadah apapun yang kita lakukan kalau ditinggalkan lantaran udzur. Seperti sholat 5 waktu kita tinggalkan dengan sebab udzur. Di antaranya apa? Tidur. La udhra fi ta'khiriha illa lisah au naumin au jam'in au lil ikrah. Tidur. Nah ya, jangan dibiasain tapi sengaja jam 3 tidurnya. Jam 3 tidur, bangun jam 10. Nah, gimana itu? Setelah jam 10 kan dikit lagi sholat duhur, ya. Maka sunnah hukumnya untuk bersegera mengqadha, mengqadha sholat yang kita tinggalkan dengan sebab uzur. Jelas ya? Nah, itu dengan sebab uzur. Wa taqdimu 'ala al-hadirah allati la yakhafu fautaha. Subuh tidur, bangun jam 11 kerja, asar jam 3 istirahat setengah 3. Tuh, istirahat setengah 3. Nah, ini waktu duhur kan sempit jadinya, tinggal setengah jam lagi, paham kan? Tinggal setengah jam lagi. Sedangkan ente punya qadha subuh yang ditinggalkan dengan sebab udzur. Paham tuh? Kerjain apa? Zuhur dulu atau qadha subuh? Wa taqdimuha, dahulukanlah qadha yang dengan sebab udzur kalau tidak dikhawatirkan luput sholat yang selanjutnya. Kalau masih luas, ya, jam 1, setengah 1 subuh dulu, jangan zuhur. Subuh dulu, jangan. Tapi kalau tadi contoh udah setengah jam lagi bakal masuk waktu asar, sedangkan kita punya sholat zuhur belum kita lakuin dan juga belum qadha subuh. Apa yang kita lakukan? Sholat zuhur dulu. Jelas? Karena sholat subuh tersebut ditinggalkan dengan sebab uzur. Dengan sebab? Nah, terus kapan ngerjainnya? Nanti setelah sholat zuhur, ya kan? Baru qadha subuh. Karena kita merasa takut nih, ntar zuhur kelewatan lagi, qadha 2 kali jadi. Udah, zuhur dulu. Selepas sholat zuhur baru kita kerjain qadha subuh. Jelas itu? Harus jelas nih. Nggak jelas dosa tuh. Harus jelas ilmu nih, ya. Wa in khafa fawtal jama'ati fiha. Itu yang tadi setengah 3 tuh. Setengah 3 kan waktu sempit, ya kan? Bukan itu. Kita dahulukan qadha subuh sekalipun kita nggak dapetin sholat berjamaah. Tadi pas kita mau sholat duhur, Allah pengen sholat duhur sama berjamaah sama imam, keingetan belum qadha, keingetan belum qadha subuh dulu.
Ya. Nih, jam 12 sholat duhur di Masjid Syakirin. Sholat duhur berjamaah. Pas lagi mau takbir, bukan setelah. Sebelum takbir keingetan belum sholat subuh. Maka apa yang dilakukan? Sendiri, sholat subuh sendirian. Kerjain sholat subuh, godok subuh dulu. Sekalipun bakal luput tuh berjamaah. Ya. Maka di Zubat disebut wal fawru wat tartibu tsumma fata aula liman lam yahtashil fawata. Jadi mentertibkan lebih utama tuh. Kan sebelum duhur kan subuh dulu. Ya kan? Ente ngerjain duhur berjamaah tapi ente belum sholat subuh, berarti nggak tertib. Tertib dulu. Sekalipun luput berjamaahnya. Sekalipun luput sholat berjamaah. Wa tajibul mubadaratul bil faitati bi ghairi udhrin. Nah, ini dia nih yang kita dapatkan di masa kelam. Seseorang nggak ada sholat 5 waktu, dia tinggalkan dengan sebab tanpa uzur. Ngobrol, kerja, bercanda, mancing, apa aja sebab yang tidak ada uzur. Main catur, habis tuh semua. Dan bukan sehari, bisa sepekan ditinggalkan, bisa sebulan ditinggalkan, bisa setahun ditinggalkan, bisa 10 tahun. Ini banyak yang terjadi nih, ya, baik laki maupun perempuan. Ketika masa kelam mereka jauh dari agama, belum taubat, tinggalkan sholat sampai Jumatnya sholat. Gimana itu hukumnya? Bagaimana cara untuk mengqadha itu semua? Nah, lihat di dalam masalah fikih ini disebutkan, dilanjutkan nih. Wa tajibul mubadaratu bil faitati bi ghairi udhrin wa yajibu an yasrifa laha sa'ira zamanihi illa ma yattaru li sarfihi fi ma la budda lahu minhu. Maka wajib untuk dia mencurahkan seluruh waktunya. Untuk dia mencurahkan seluruh waktunya di dalam apa? Di dalam menggodok sholat-sholat atau kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan tanpa udzur. Wajib tuh 10 tahun, godok 10 tahun, rapel semua tuh. 5 kali 30 berapa ya? 150. Iya. Kalau 30 sebulannya, kalau 31, yang penting gak hidup tuh sehari. 30 kali 5, pukul rata dulu dah. Ada yang 28, ada yang 29 ya. Pukul rata, 30 kali 5 berapa ya? Nih hitung dulu bentar. 100. Siapa yang kalkulator dulu nih? 150 kali 12 berapa ya? Handphone ngeliat. Cepetan. Kalian mau praktekin soalnya. 150 kali 12 tahun. Berapa? 1.800 sholat setahun. 1.800 atau 10 tahun 18.000. 18.000 sholat. Hitung tuh 10 tahun. Dia usia dari 20 tahun nggak sholat sampai 30 tahun. 30 alhamdulillah baru ngaji dia syakirin, insaf, tobat dia, baca banyak guru soalnya di sini. Ngikutin pengajian, ya Allah baru paham, baru tahu agama, dia langsung rujuk inabah ilallah. Gimana nih Ustaz caranya Ustaz? Nah, udah itu. Ente godok semua, rapel semuanya itu. Ya. Berarti itu 10 tahun, 1 tahun 1.800. 10 tahun 18.000 sholat yang wajib untuk godok. Waduh, pengkor tuh begitu. 18.000 sholat. Nah, gimana itu? Nah, fuqaha katakan wajibu an yasrifala sair zamanihi. Wajib untuk dia mencurahkan seluruh waktunya di dalam qadha.
pagi, siang, sore, malam, godok terus. Ya. Illa ma yutar li sarfi fi ma la budda lahu minhu, melainkan sesuatu yang memang dia dipaksa, dia ditekan untuk mengerjakan itu. Apa? Litahsil ma'unatihi wa ma'unati man tazamuhu ma'unatuhu, untuk mencari nafkah. Nah, kalau untuk mencari nafkah dikerja dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 4, udah selesai. Ada waktu senggang di kantornya, godok terus. Jam 8 sampai, dari jam 4 subuh sampai jam 8 godok terus tuh. Hah? Sarapan 1 sop doang. Godok. Nanti jam 4 sampai sebelum tidur jam berapa? Jam 10. Nah, godok terus. Illa ala budak, ngaji, nuntut ilmu wajib kan? Udah. Sepekan sekali aja. Malam 1 cukup. Jangan yang lain. Udah cukup. Begitu. Sampai jam 10. Nah, besokannya begitu. Berapa kali itu? Sehari didapetin berapa itu? Dapetin mungkin 50. Ya udah, kurangin 18.000. Kurang 50 sehari. Tuh, itu kewajiban tuh begitu. Maka disebut wala yajuz lahu tanafful. Nggak boleh untuk dia mengerjakan hal-hal yang sunnah. Hadirin tahlil nggak boleh dulu. Ya, hadirin tahlil, hadirin maulid, jangan dulu. Godok. Ya, sholat taraweh, jangan dulu taraweh. Habis sholat isya, belakang, godok. Idul Fitri, Idul Adha, jangan dulu. Datang aja, yang penting tar itu sholat subuh, godok tuh. Itu, tuh kira-kira gimana itu? Sempit gak tuh begitu? Hah? Ya. Nah, disinilah ada pendapat dari seorang imam yang luar biasa keilmuannya, luar biasa seluruh kemuliaan yang beliau miliki, Al-Imam Qutb Daul Irsyad Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau memiliki pendapat dalam hal ini, maka beliau katakan enggak apa-apa selama tetap tekad di hati untuk mengkodok sampai seumur hidupnya. Terus tapi godok terus, ada waktu sih, ada waktu godok, lalu biasa lagi kerja santai, godok lagi biasa. Nah, kalau begitu bisa tuh hadir maulid, bisa tuh. Hadir tahlil bisa ya. Nah, begitu. Itulah man gallada aliman laqiyallaha saliman. Siapa mengikuti orang alim, alal makna tapi orang berilmu yang benar-benar kayak beliau, maka niscaya dia bakal berjumpa pada Allah dalam keadaan selamat. Bisa kita pakai. Sampaikan itu kepada keluarga kita banyak. Umat Islam ninggalin sholat banyak. Jumat enggak dikerjain. Nah, sampai mereka yang taubat melihat keadaan seperti ini bakal lari mungkin. Lah bakal bisa kerjain. Nah, yassiru wa la tu'assiru. Kata beliau tuh, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan buat sulit segala sesuatu. Maka godok dengan waktu yang memang ada senggangnya, ada luangnya, ya. Waktu istirahat, waktu santai, tetap godok lagi juga. Terus begitu tuh. Ya. Nah. Faslun wa idza balagha as-sabiyyu aw afaqal majnun. Nah, ini disebut pembahasan mengenai tentang zawalul mani, hilangnya penghalang untuk kita tidak sholat. Asalnya ada penghalang membuat kita nggak boleh sholat, tapi ini penghalang hilang, jadi wajib sholat. Itu namanya zawalul mani. Wa idza balagha as-sabiyyu aw afaqal majnun, dan jikalau sampai atau balik anak kecil, au afaqal majnun, atau sadarnya orang gila, sadar kembali, ya, dari zuhur sampai asar gila dia, keluar telanjang, sebelum maghrib, ya, sadar kembali. Tuh. Kayak gitu, ada kan orang gila begitu, pas puasa dari pas awal subuh gila dia,
Gila. Terus sebelum maghrib, pas lagi tajil, sadar ngobrol, aneh puasa. Nah. Jadi hilang tuh penghalang. Asalnya gila, hilang. Apalagi au aslamal kafir, atau memeluk agama Islam nih orang kafir. Orang kafir ibadah boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh dia. Nah, tapi dia memeluk agama Islam, bersyahadat. Au tahuratul haid au nufasa qabla khurujil waqti. Nah, itu semua ya, si haid, si nufasa berhenti darahnya, yang tadi juga balik ya, sadar kembali orang gila, memeluk agama Islam orang kafir. Nah, itu semua sebelum keluar waktu sholat. Contoh, mereka ini hilang tuh semuanya sebelum asar, atau sebelum maghrib, atau sebelum atau sebelum subuh. Nah, begitu. Hilang tuh semua sebelum waktu sholat, walau bitakbirah, sekalipun dengan ucapan takbiratul ihram. Wajabal qada bi syarti baqa'is salamah minal mawani' biqadri ma yasa'ut taharatu wassalah. Nih, pembahasan kebanyakan perempuan yang tidak paham. Ini perhatikan nih. Pembahasan hal seperti ini banyak perempuan yang tidak paham. Ketika sudah setengah jam sebelum keluar waktu sholat, headnya berhenti. Headnya berhenti. Setengah tiga, jam 3 waktu asar. Setengah 3 berhenti. Itu kan berhenti. Setengah 3. Nah, seharusnya kalau ditakdirkan setengah jam itu bisa gak dipakai buat bersuci? Bisa. Bisa dipakai buat wudu gak? Bisa dipakai buat sholat gak? Nah, ada sebagian mereka menangguhkan, nanti deh habis asar sekalian. Mandinya sore aja, nggak mandi hadas nih, nggak mandi, dia pikir mandi sore aja nanti sekalian sholat asar. Nah, sekalian sholat, padahal itu zuhur wajib nggak? Wajib. Mandi langsung, jangan ditangguhin. Tuh, kalau ada waktu bersuci, berwudu, lalu dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, masih ada tuh, ya, tapi dia nggak dilakuin, maka wajib dia mengqadha. Wajib dia mengqadha. Ya, nah terus apa lagi? Mana tuh? Wa yajibu qada ma qablaha in jumi'at ma'aha bi syarti baqa'is salamah minal mawani' bi qadri fardin wa taharah. Ini juga yang paling penting. Nih, perhatiin semua. Sebelum masuk ke waktu maghrib, sebelum masuk ke waktu, si fulanah nih, si perempuan berhenti haidnya, berhenti nifasnya. Di situ ada waktu yang bisa dia kerjakan untuk mandi, untuk berwudu, untuk sholat duhur dan asar. Berapa perkiraan? Berapa jam perkiraan? Ayo coba hitung. Coba mandi perempuan lama juga sih ya. Iya, paling berapa gitu? Hah? Setengah jam taruh. Ya, buyur ngerendam sekalian soalnya. Ya, setengah jam. Terus sholat 8 rakaat, berapa itu? 5 menit, 10, 40 menit. Ya, 40 menit. Dia ada waktu 40 menit sebelum masuknya waktu maghrib. Maghrib contoh jam 6. Maghrib contoh jam 6. Nah, jam 5
lewat berapa itu? 20 menit, betul. Maghrib jam 6. Setengah 6 kurang 10 berhenti haidnya. Mestinya buru-buru. Dia langsung mandi. Lalu bisa dia kerjakan 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar. Ditakdirkan aja. Pokoknya 40 menit setelah sucinya masuk waktu maghrib. Tapi dia nggak kerjakan, maka apa hukumnya? Nanti wajib dia mengqadha asar dan juga duhur. Wajib untuk itu wanita mengqadha apa? Asar dan kenapa? Karena asar dan duhur waktu yang bisa dijamakkan. Jadi waktu 40 menit, tanggung deh, nonton dulu. Ntar deh maghrib aja. Nah itu pas maghrib harus kita sampaikan, anti wajib mengqadha duhur juga dan asar. Karena waktu yang 40 menit tersisa sebelum masuk waktu maghrib itu bisa digunakan untuk mengerjakan 2 sholat. Begitu maksudnya. Itu takdirnya. Tapi kalau dia misalnya ada waktu 40 menit nih, nah perhatiin, kalau dia punya waktu 40 menit nggak usah mengqadha waktu duhur, nggak usah, tetap asar doang. Ini bagi yang udah lewat, waktu yang udah lewat, asar masih belum ngerjain sampai dia baru bersuci di waktu maghrib. Nah maka ditakerkan. Tadi suci anti sebelum maghrib berapa menit? Itu bisa nggak dipakai buat duhur sama asar? Bisa. Nah wajib mengqadha. Wajib mengqadha duhur dan mengqadha asar. Ini masalah pelik yang sering terjadi ya, dan itu masalah dan jawabannya. Ya. Wa yajibu qadha ma qablaha in jumiyat ma'had bi syarti baqa'i salamah minal mawani bi qadri fardain wa taharah. 2 fardu dan taharah. Walau junna aw hadat aw nufisat aw ghmiya ali awal waqti. Nah, ini juga ini termasuk pula disebut turu mani. Wanita juga nih banyak. Lihat. Salat duhur paling lama berapa? Paling 10 menit ya. Kalau baca surah Ikhlas 10 kali 10 menit. Taruh di 5 menit. Nah, ini perempuan waktu zuhur pas selepas 5 menit datang haid. Datang darah haid. 10 menit setelah masuk waktu zuhur datanglah tuh darah haid. Dia belum sholat. Seharusnya kan sholat. Dia belum. Tulis di diary-nya, catatannya itu. Sampaikan anak kita itu, anak perempuan kita, mungkin mantu, siapa aja istri kita. Tulis. Berarti nanti pas lagi suci qadha tuh sholat duhur. Karena ketika kamu datangnya waktu sholat, sebenarnya kamu bisa kerjakan, kamu nggak kerjakan, datanglah penghalang. Berarti kamu itu qadha sholat tersebut, wajib. Jelas ya? Nah itu yang namanya turu'ul mani, datangnya penghalang. Walau junna aw hadat aw nufisat aw ghmiya ali awal waqti wajib al-qadha in madha minhu qadrul fardi ma'at tuhri. Maka wajib mengqadha jikalau berlalu darinya kadar waktu fardu beserta kesuciannya. Illam yumkin takdimuhu, kalau memang tidak memungkinkan takdim kesucian seperti tayam. Tapi kalau wudu kan boleh. Kita ngerjain wudu salat wudunya jam 11. Langsung datang waktu zuhur kita langsung salat dengan wudunya 11. Boleh kan? Nah, kalau begitu berarti hitungannya salat doang. Salatnya 5 menit. Udah berarti 5 menit sudah lewat waktu itu perempuan datang darah haid, wajib qadha. Duhurnya nanti setelah suci dia tulis tuh supaya nggak lupa. Wajib mengqadha. Masya Allah, itu dia. Kita alhamdulillah paling gila doang kalau laki. Ayan nggak ada yang kayak begini-begini, ya. Nah itu kewajiban kita, ajarkan istri kita.
Jangan kita membuat bodoh istri kita. Hati-hati dengan hadis yang Nabi nyatakan, asyadun nas adzaban yaumil qiyamah man jahila ahlu. Ya, manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah dia yang menjadi bodoh istrinya dengan urusan agamanya. Si suami menjadi sebab bodohnya si istri dengan urusan, sampai nggak tahu sholat takbirul ihram gimana, nggak tahu cara mandi yang benar gimana, niat dalam berjenabah nggak tahu apa-apa, ya, dalam masalah tajwid, dalam masalah dia nggak tahu, suaminya biarin aja begitu. Nah, ini yang Nabi nyatakan siksaan terkeras di hari kiamat, itulah suami yang model seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Faslun taharumus shalah, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Silakan, ada pertanyaan.